Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal tentang pemfaktoran. Nah, di layar monitor Anda bisa lihat dengan sendiri itu contoh soalnya ya. Biar saya perbesar. Oke. Nah, bisa Anda lihat di situ contoh soalnya. Perhatikan pemfaktoran 3P pangkat 2 ditambah 6P kali Q sama dengan 3P kali buka kurung P ditambah titik-titik tutup kurung. Suku yang tepat untuk melengkapi pemfaktoran tersebut adalah, nah seperti itu contoh soalnya. Nah sekarang bagaimana soalnya, kita lihat cara pembahasannya ya. Nah, jadi nanti di situ 3P kuadrat ditambah 6P kali Q, kita diminta untuk menarik suku P ya. Nah, di situ bisa kita lakukan 3P kita buat, lalu kita kali dengan buka kurung P ditambah 2Q. Jadi nanti yang dimaksud jawabannya adalah 2Q. Sebab kalau dia kita kali masuk ke dalam ya, kita kali masuk ke dalam 3P kali P berarti nanti 3P kuadrat. Kemudian 3P dikali 2Q jadinya 6PQ. Ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini soalnya. Nah, hasil pemfaktoran dari 4X pangkat 2Y ditambah 2XY dikurang 12XY kuadrat adalah. Nah, ini dia. Jadi kan diminta sama kita untuk memfaktorkan. Berarti bisa kita tarik keluar dari masing-masing komponennya itu 2XY. Karena XY ada juga di setiap masing-masing suku ya, suku XY kuadrat suku X kuadrat Y dan suku 2XY suku XY kuadrat. Nah seperti itu ya. Jadi masing-masing sukunya bisa kita tarik 2XY keluar, maka nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah ini dia. Jadi nanti hasil akhirnya 2XY dikali buka kurung 2X ditambah 1 dikurang 6Y. Seperti itu dia. Itulah hasil pemfaktorannya. Jadi dari dua contoh soal ini sudah bisa kalian untuk menyimpulkan maksud dari pemfaktoran itu seperti apa. Nah, untuk lebih menambah pengalaman kita, mari kita bahas soal berikutnya. Nih. Oke, bentuk sederhana ya. Bentuk sederhana dari 3B kali buka kurung A tambah C kurang 2A kali buka kurung 3 dikurang 2B dikurang 3BC ditambah 2A adalah. Nah dari sini ya, langkah pertama kita harus kali ke dalam masing-masing dari 3B kemudian minus 2A dan setelahnya kita urut dia agar kita tahu mana yang memiliki suku AB, mana yang memiliki suku BC, ya, dan mana yang cuma memiliki suku A, ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya itu nanti seperti ini. Setelah kita kali ke dalam soalnya tadi, kita peroleh 6AB ditambah 3BC. Ya, dan seterusnya ini. Jadi dapatlah kita kelompokkan masing-masing sukunya. Ada 6AB tambah 4AB
itu suku AB. Kemudian ada 3BC dikurang 3BC, itu masing-masing suku BC. Kemudian 6A dikurang 2A, itu suku A. Nah, setelahnya hasil akhirnya seperti ini. Ini dia jawabannya. Ya. Jadi bentuk sederhana dengan pemfaktoran hampir sama caranya. Oke. Nah, kemudian kita tambah lagi agar pengalaman kita membahas soal lebih baik. Ini, perhatikan pemfaktoran berikut. Nah, pernyataan 1, X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 sama dengan X tambah 2 dalam kurung, lalu dikuadratkan. Kemudian pernyataan 2, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, itu nanti nilainya sama dengan dalam kurung X kurang 2 dikuadratkan. Pernyataan 3, X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan dalam kurung X dikurang 2 dikuadratkan. Nah, di sini kita diminta pemfaktoran yang benar. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita coba hasil sama dengannya. Jadi misalnya ya yang ini X ditambah 2 dikuadratkan, berarti nanti X kuadrat sudah ditambah pangkat 2-nya turunkan, lalu kali dengan X kali dengan 2, biar nanti hasilnya 4X, dan 2 kuadratkan. Jadi saya ulang, pertama X-nya ini dikuadratkan dulu, lalu pangkat 2-nya turunkan, sehingga nanti terbentuk 2 dikali X dikali 2. Habis itu 2-nya dikuadratkan lagi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita lihat dia. Oke. Jadi dari soal itu tadi, pernyataan yang benar itu cuma adanya pada pernyataan yang kedua. Yang pertama tadi kan salah, harusnya dia ditambah 4X bukan ditambah 2X. Nah, kita lihat untuk pernyataan 2. Pernyataan 2 yang ini X kita kuadratkan, lalu 2-nya turunkan, 2 dikali X dikali minus 2, lalu minus 2 dikuadratkan, hasilnya sama dengan dia. Nah, untuk yang pernyataan 3 ini nanti X kuadrat, ya, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, makanya pernyataan yang benar cuma 2. Ya. Oke. Nah, terus untuk yang soal nomor 5 ini dia. Oke. Nah, di situ dia buat jika N sama dengan 9P pangkat 2 ditambah 12PQ ditambah 4Q kuadrat. Oke. Nah, hasil dari hasil dari akar N adalah berapa? Nah, seperti itu dia. Jadi nanti untuk menyelesaikan ini, ya, nanti bisa kita buat caranya sebagai berikut. Ini dia. Sudah? Jadi nanti terlebih dahulu kita bentuk dia seperti ini. Oke. Jadi nanti ada 3P baru dikuadratkan. Ini nanti ada 3P dikali 2Q. Jadi bentuk sederhananya ini dari N tadi, lalu kita masukkan kemari akar, jadi dapatnya ini. Oke, seperti itu dia. Kemudian kita masuk nih, ya. Faktor dari 64T pangkat 2 dikurang 25. Sudah, berarti nanti kita harus buat dia seperti ini. Ingat bentuknya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan perkalian dari A kurang B dalam kurung dikali A tambah B dalam kurung. Oke.
Jadi nanti hasil akhirnya 8T kurang 5 dalam kurung dikali 8T tambah 5 dalam kurung. Oke, itu dia. Kemudian ada soal-soal di bawah ini ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.